Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bawa Kareng Juaraya, podcastnya Wital Makassar. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial karena hari ini juga podcast yang edisi spesial sekaligus peresmian IndiHome Digital Laboratory. Mohon izin saya kenalkan narasumber kita yang sangat hebat, sangat keren, sangat gagah. Mohon izin, selamat pagi Pak Agus. Pagi Mas Gibran. Wah, ini senang sekali kedatangan Bapak Agus Yuda Basuki selaku Executive Vice President Telkom Regional 7. Selamat datang Pak Agus. Bagaimana Pak rasanya kembali ke Wital Makassar, Pak? Ya, alhamdulillah ini kan rumah saya juga ya. Iya. Jadi seperti kembali ke rumah. Wah, siap Pak. Kembali dengan keluarga yang dulu sama-sama kita membangun Wital Makassar juga. Wah, ini memang sebagai Wital Makassar ini sebagai bagian besar dari perjalanan karir Pak Agus ya. Iya, betul. Ini Pak Agus. Jadi mohon izin Pak, saya Gibran sekarang di Wital Makassar di Performance and War Room di unit War Room bersama Mas Iya. Wica. Nah, mohon izin Pak, kan saya ini kan sambil bercerita ya Pak ya. Iya. Jadi ini kan saya termasuk baru di Telkom nih Pak, baru 6 Iya. bulan. Nah, saya mau dengar dong Pak ceritanya perjalanan karir Bapak nih dulu. Kapan sih Bapak pertama kali masuk Telkom gitu, pada tahun Iya. berapa gitu, dan penempatan di mana Pak? Iya. Jadi saya mengenal Telkom ini tahun 87. 87 Pak. Ya, saat itu saya sudah kuliah di arsitek ya di Unhas saat itu. Nah, 87 saya membaca pengumuman di koran lokal saat itu ada rekrutasi kerjasama ya, rekrutasi untuk dididik kerjasama Telkom dengan ITB tahun 87 itu kurang lebih bulan Februari ya. Tahun 87. Bulan Februari, belum lahir kan? Wah, mungkin belum direncanakan juga Pak. Iya. Nah, saya mencari informasi waktu itu namanya Perumtel. Jadi Perumtel ini apa sih, perusahaan apa gitu kan? Ya saat itu kan produk utamanya telepon ya, voice ya. Voice. Ya kemudian nyari info juga bagaimana kesejahteraannya, semua kita pelajari itu. Nah, terus saya compare dengan kuliah di arsitek. Kalau saya kuliah di arsitek, saya paling tidak perlu waktu paling cepat mungkin saat itu ya 5 tahun. 5 tahun Pak kuliah arsitek. 5-6 tahun untuk bisa lulus. Setelah itu harus cari kerja lagi, kan begitu ya? Betul Pak. Apalagi arsitek, ya jasa arsitek saat itu belum menjadi apa ya, budaya orang untuk membangun rumah. Betul. Biasanya untuk proyek-proyek besar. Jadi panjang lah ceritanya ini. Sementara kita juga kan pengennya bisa segera bekerja, kita menata kehidupan yang lain juga kan. Ya. Akhirnya saya putuskan untuk mendaftar ke Telkom. Mendaftar Telkom. Dan tes itu mulai dari Maret sampai dengan September baru selesai tahapan itu. Panjang berarti Pak. Ya panjang, nggak kayak sekarang kan. Iya, kalau yang gitu kemarin ya. cepet Pak. Dulu lama tesnya untuk diputuskan bisa diterima. Nah akhirnya diterima, kami kuliah di Bandung. Kuliah 4 tahun, penempatan saya pertama di Jakarta. Langsung di Jakarta Pak. Jakarta di Pelonco untuk jualan door to door. Nah ini Pak, saya pernah dengar fakta ini Pak dari dengar-dengar katanya dulu Bapak pernah di Pelonco door to door jualan telepon Pak. Iya, jualan telepon, kita pakai jaket kuning. Yang nggak tahu kenapa saat itu harus pakai jaket kuning gitu Iya. Ya. Ya jaket kuning, kemudian tas-tas kayak Umar Bakri itu. Wah. Ya jadi kita jalan dari mulai Tebet, Otista, Cawang, Cililitan, Pancoran. Dokter Saharjo itu ya. Ya. Dokter Sarjo itu. Kita dari rumah ke rumah. Ya suka dukanya banyak di situ. Betul. Kita banyak belajar kondisi di lapangan. Nah, setelah itu juga kita belajar di jaringan akses. Jaringan akses. Pindah lagi jaringan akses, kita nangani gamas sampai 3 hari kita ngerjakan gamas di depan Angkatan Udara Pancoran itu. Oh, Nah, ada jembatan penyeberangan. Iya, iya, siap. Yang sebelahnya ada Gelael. Oh. Nah, di situ daerah. kita 3 hari di situ. Tapi kalau ini kita sempatkan pulang ganti baju, mandi, nanti ke lapangan lagi. Sampai kalau malam kadang-kadang di sana ada apa dangdutan yang pakai gerobak itu. Oh iya Pak, sampai sekarang masih ada Pak. Nah, kebetulan, Pak, jadi di kalau Jakarta. kalau malam kadang lewat ya dipanggil di situ musik dangdutan kita gitu ya. dengerin. Oh, berarti di daerah-daerah dekat ini ya, Tebet Indah Square situ ya Pak? Ya, Iya. daerah situ. Nah, terus setelah di operasional seperti itu, saya disekolahkan lagi
tentang network management system untuk sistem transmisinya Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, produknya dari Fujitsu Jepang. Sekolah 4,5 bulan, langsung pindah mengawaki unit baru itu. Nah, kurang lebih 8 atau 9 bulan belajar lagi di network management systemnya dari IT&T. Nah, IT&T belajar mereka lagi 3 bulan, pindah lagi. Jadi karir di Jakarta itu sampai tahun 98 saya di network. Oh, Lebih banyak di network. orang network, orang lapangan lah ya, Pak. Kita Iya. orang lapangan. Nah, setelah 98 sekolah lagi, 99 langsung ke Jayapura. Jayapura, Pak. Di Jayapura tahun 99 sebagai Kayunit Siswo di Jayapura. Wah, dari Jakarta yang sangat metropolitan, yang hingar-bingar Jakarta begitu besar, langsung ke Jayapura, Langsung Pak. ke Jayapura. Jadi mungkin persepsi saya saat itu sama dengan teman-teman sekarang. Jayapura itu kesannya itu Iya. apa ya? Ya masih lebih banyak, memang banyak hutannya termasuk di dalam kota gitu kan. Nah, tapi ternyata begitu kita masuk, oh enggak seperti bayangan kita. Tempatnya indah. Iya, asik sih, Pak. Kalau Potensinya banyak, besar lah di sana itu. Memang tantangannya waktu itu internet kan belum Betul, Pak. seperti sekarang. Jadi kalau di Jakarta kita namanya koran pagi, subuh sudah dapat koran. Kalau di sana koran hari ini kita dapatnya nanti sore. Karena dibawa pesawat yang siang baru kita bisa baca. Nah, di Jayapura kurang lebih 3 tahun saya di Jayapura sampai 2003 awal. Terus pindah ke Manado sebagai Kayunit Siswo di Manado. 11 bulan di Manado, pindah ke Makassar. Tahun 2004 sampai 2014. Di situ berkarir di unit di bidang IT. Di bidang IT sampai 2014. Nah, 2014 ditugaskan menjadi GM Retail Papua lagi, ke Papua balik lagi. ke Papua lagi, Pak. 20 bulan di Papua, menjadi GM Retail Papua. Baru habis itu? Setelah itu ke Makassar. Kembali ke Makassar lagi. Kembali ke Makassar menjadi Deputy GM Makassar tahun 2016. 2016. Akhir 2017 awal menjadi GM Makassar. 2019 triwulan keempat menjadi Deputy bidang marketing. Nah, kemarin 2021 bulan Juli ditugaskan di posisi sekarang. Alhamdulillah. Jadi 22 tahun saya di KTI. 22 tahun dihabiskan di Iya. KTI ya, Pak. Izin Pak Agus, ini kan mendengar perjalanan karir Pak Agus yang dari timur ke barat loncat ke sana kemari itu, dan dipenuhi dengan dinamika lapangan itu, Pak. Sebenarnya kan pasti ada value, ada nilai, ada Iya. mindset yang Bapak tanamkan gitu di diri Bapak. Nah, mungkin boleh Pak di-share ke rekan-rekan sobat IndiHome yang dengar podcast ini, Pak. Iya, jadi saya tidak pernah menolak yang namanya penugasan. Tidak pernah menolak. Jadi selalu bersyukur. Setiap ada penugasan itu adalah tantangan baru yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena di balik tantangan selalu ada peluang. Betul, Pak. Itu. Dan di sisi lain saya juga ngelihat kalau misalnya ada challenge baru itu, saya melihat amanah tidak pernah salah memilih tuannya. Iya. Karena kalau misalnya atasan percaya sama kita, ya itulah bentuk kepercayaan atasan kepada kita. Nah, kemudian ini nih Pak, satu lagi nih Pak. Kan mumpung mimpi itu masih gratis ya Pak ya? Iya. Belum kena cas, belum kena billing gitu. Iya. Kalau misalnya nih Pak, saya bermimpi jadi suatu saat nanti ya Pak ya. Suatu saat nanti saya pengen jadi FVP gitu di Direct 7 gitu. Mungkin apa sih Pak pesan dari seorang FVP untuk the future FVP nantinya Pak? Iya. Ya, untuk EVP itu kan bisa menjadi cita-cita teman-teman ya. Dalam meraih cita-cita itu harus berangkat dari bagaimana kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saat ini dengan baik. Yang di depan kita ini harus selesai dengan baik dulu. Jangan mengejar sesuatu kalau kita tidak bisa menyelesaikan apa yang di depan kita ini dengan baik. Ya, nah untuk bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik, ya kita harus banyak melakukan terobosan-terobosan sehingga yang kita capai tidak sekedar mencapai target, harus melebihi dari target yang diberikan ke kita. Karena di situ kita bisa unggul dibandingkan yang lain. Kan ini ya Pak ya, apa ada peribahasa yang
Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang pulau malah terlihat. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ada yang di depan mata kerjain dulu aja. Kalau itu apa di masa yang akan datang itu urusan nanti lah. Yang penting kita tetap hustle, tetap struggle, tetap striving, kerjakan dulu apa yang Kerjakan ditugaskan. dulu. Dan usahakan harus mencapai lebih dari yang ditargetkan. Karena kan kita bercita-cita ingin naik kelas nih ya. Siapa? Kan kita dinilai apakah layak atau tidak naik kelas. Kalau hanya sampai passing grade, ya berarti belum bisa kan. Iya. Harus lebih dari itu supaya bisa diberikan di atasnya. Berarti ada growth-nya gitu ya Pak ya. Wah, betul sekali. Ngomong-ngomong tentang growth, tentang pertumbuhan, tentang perkembangan. Jadi salah satu hobi Pak Agus ini Pak. Saya mendengar juga ini. Pak Agus sangat menyenangi, sangat menyukai yang namanya berkebun. Ya, salah bercocok satu. tanam. Gimana nih Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit kapan awal mulanya Pak Agus punya hobi tentang berkebun, tanaman gitu. Mungkin ini memang bawaan ya. Oh, bawaan ya, Pak, ya? Sejak kecil saya memang senang dengan tanaman. Bahkan waktu saya masih SD atau SMP ya, saya besarnya terus terang di Makassar. Oh, besar di Makassar, Di Pak? Makassar, di daerah Kompleks Angkatan Udara di Mandai. Oh, di Nah, Mandai. saat itu di area sekitar Kompleks Angkatan Udara itu banyak lahan yang belum dikelola. Saat itu ya tahun 80-an. Banyak yang belum dikelola. Nah, teman-teman saya ini kan inisiatif melihat lahan belum dikelola. Ini kalau saya tanamin singkong ini ada hasilnya nih. Ya paling tidak untuk rame-rame dengan teman-teman. Saat itu saya kapling satu area, jadi saya bertiga, teman saya kapling, jadi kita bebas saat itu di area Kompleks Angkatan Udara. Alang-alang saya tebangi, saya cangkul, saya minta orang tua, saya minta tolong dibelikan cangkul. Saya beli cangkul, iya. Kita cangkul, tanamin singkong. Tanam singkong, Pak. Singkongnya belum tua, sudah langsung digusur, dimanfaatkan untuk kegiatan lain saat itu. Berarti belum sempat panen itu, Belum Pak? sempat panen perdana belum, tapi kita udah olah. Aduh, tapi itu kan awal mulanya Pak. Awal mulanya. Nah, belakang-belakangan memang saya banyak aktivitas terkait dengan saya senang bonsai. Bonsai. Saya senang tanaman-tanaman buah. Buah-buahan ya Pak, yang ada hasilnya gitu ya Pak. Iya. Sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang bonsai nih Pak. Jadi saya pernah nonton di YouTube kalau misalnya bonsai ini kan menggambarkan keharmonisan, menggambarkan ketenangan, menggambarkan juga kebijaksanaan. Nah, ini sebenarnya apakah bonsai ini refleksi dari diri Pak Agus gitu? Iya, ini kan bonsai itu seni. Iya Pak. Bonsai seni. Yang namanya seni pasti ada unsur kreativitas. Jadi di bonsai itu juga begini, saya pernah membaca kan, mungkin pepatah Cina ya, itu ya. Katanya kalau pengen bahagia semalam itu minum arak. Minum arak. Jadi happy semalam. Happy-nya satu malam aja Satu tapi. malam aja gitu. Kalau mau bahagia 1 bulan katanya menikah katanya. 1 bulan. 1 bulan buat teman-teman yang belum pernah nikah. Oh, tanya yang udah nikah berarti ya. Ya. Nah, itu yang 1 bulan, Pak. Nah, kalau mau bahagia seumur hidup, peliharalah bonsai. Peliharalah bonsai. Oh iya sih. Ya, kenapa memelihara bonsai itu membuat bahagia? Karena pada dasarnya kebahagiaan itu ada kalau kita selalu punya harapan. Makanya orang yang baru pacaran, gitu kan, itu selalu pasti ada harapan dengan pasangannya kan. Banyak itu. Nah, di situ ada kebahagiaan. Makanya kalau mau bahagia harus selalu punya harapan. Harus selalu punya harapan. Dan harapan jangan bertumpu pada satu hal. Kita harus punya banyak hal yang dimana kita meletakkan harapan kita di situ. Supaya kalau ini tidak tercapai, kita masih punya harapan-harapan yang lain. Nah, dalam bonsai juga seperti itu. Banyak kan pemburu bonsai itu pada saat yang mendapatkan dari alam, karena bonsai itu ada yang dari disemaikan dari biji atau dari stek, ada juga yang memburu di alam. Berarti yang bonsai yang liar gitu ya Pak ya? Dia dapat bahan itu dari alam, banyak itu, justru paling banyak itu dari alam. Nah, pada saat kita beli dari bonsai yang didapat dari alam, itu kondisinya memang hanya bentuk dasar aja. Batang, belum ada cabang ranting, biasanya lebih banyak bentuk dasar. Nah, pada saat kita membeli itu, kita merawat, kita berharap nanti akan tumbuh tunas di sini, akan tumbuh tunas di sini. Nanti ini arahnya ke sini tuh. Ya, kita bikin arah sesuai dengan gaya bonsai yang akan kita buat. Gaya bonsai kan macam-macam juga. Jadi kita
selalu penuh dengan harapan. Makanya kalau orang yang punya bonsai yang tua, dia bisa foto dari tahun berapa ini Oh menjadi iya. berapa. Itu akan ada perubahan. Ada journey-nya Iya, gitu ya, ada Pak ya? journey-nya. Disitulah harapan itu mulai dimunculkan, terrealisasi, bergerak terus. Wah, ini Disitulah. jadi sebenarnya hobi yang sebenarnya penuh filosofi ya, Pak ya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak, Pak, bonsai favorit Pak Agus? Sebenarnya kalau saya tidak memfavoritkan suatu jenis tanaman ya, tapi kalau kita di Makassar ini yang favorit itu Santigi. Santigi. Nah, mungkin Bonsai editor, Santigi. editor tolong tampilin ya bonsai Santigi habis ini. Ya. Ting di sini muncul. Nah, gitu. Nanti muncul Pak. Jadi bonsai Santigi ini di Makassar banyak dulu di Bira, daerah Bira, Bulukumba, ya. Dan memang kualitas bonsai Santigi dari Sulawesi Selatan ini bagus karena tumbuhnya di batu, bukan di tanah. Jadi dengan tumbuh di batu, dengan usia, jadi dia dihantam angin ya, angin laut, karena tumbuhnya di pinggir-pinggir pantai. Jadi dia memang sudah terbentuk cukup bagus lah gerakan-gerakannya, batangnya, cabangnya udah bagus. Karena kebentuk Oleh alam. angin, kebentuk oleh Iya. alam. Oh iya, bukan yang kan kalau saya juga kadang lihat video di YouTube itu ada yang bonsai diikat pakai kawat. Ya, itu kalau terpaksa memang kita bentuk pakai kawat, diarahkan. Nah, tapi ini saya juga mendapatkan ini ya dari informan ini, Pak. Ya, Pak Agus ini hobi main bola. ya, Dan Pak Agus adalah striker utama Telkom Regional 7. ya. Saya hobi mulai bola kecil sampai bola besar. Bola kecil sampai bola besar. Mohon izin Pak, bola kecilnya apakah kelereng juga termasuk Pak? Dulu termasuk. Dulu Kalau termasuk itu ya, kecil itu termasuk main kelereng. Wah, Main kelereng dulu kemiri juga kita kemiri mainkan. oh biji karet yang dipecahin itu Pak? Enggak dipecahin, kita main Oh, gitu. dilempar. Kelereng, kemiri, ya sejak 2013 saya ikut belajar main golf juga. Golf ya. Sejak 2000 berapa ya di Jakarta itu 95 saya main tenis juga. Tenis. Waktu kecil pernah main takraw, Wah, sampai salto-salto main berarti, Pak. takraw, main volley, main basket, main bola. Nah, begitu ada futsal ikut juga futsal. Nah, tapi ini kan maksudnya Pak Agus ini kan seorang penyuka berkebun tapi juga suka olahraga gitu, Iya. Pak. Nah, juga salah satunya ini ada fakta kalau misalnya Pak Agus ini striker sepak bola Witel Makassar pada zamannya Zaman ya. selalu masuk final bola, Iya. tapi selalu kalah dari Selalu Papua. kalah dari Papua. Itu ceritanya gimana, Pak? Iya, gini, saya itu senang bola. Kenapa ada filosofinya organisasi di dalam bola itu? Ya, yang perlu kita ada beberapa hal kita perlu contoh, misalnya tentang disiplinnya. Disiplin. Kan nggak pernah ada kan peluit berbunyi pemain belum lengkap, Betul. itu nggak pernah ada. Kemudian kalau untuk menang semua harus di posisinya. Jadi ada kipernya, ada defendernya, sampai ada strikernya. Semua harus mengawal daerahnya, disiplin mengawal daerahnya. Kalau diperlukan arahan pelatih boleh, kiper boleh maju, boleh. Itu semuanya harus disiplin berdasarkan arahan dari pelatihnya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya tentang kenapa Makassar kalah 2 kali, ya disitulah kehebatannya teman-teman Papua. Betul sih. Kayaknya betul sih, Pak. Ya, pengalaman kami Makassar ini secara individual skillnya itu sebenarnya bagus. Betul. Ya, sebenarnya bagus. Tetapi kembali lagi persoalan disiplin, loyalitas terhadap instruksi pelatih ini yang Ini pasti ada ceritanya ini. iya. Jadi biasa kalau kami mau masuk final, mau bertanding dengan Papua, di briefing oleh pelatih. Pelatih udah bikin strategi gitu kan. Pada saat akan di briefing aja, kadang-kadang datangnya terlambat. Karena memang selama ini porseni di Makassar. Oh, karena Kalau Papua dikonsentrasikan dalam satu hotel, nah, kami ini masih ada yang bandel tinggal di rumah, nggak mau dalam hotel. Jadi pada saat akan di briefing datangnya terlambat. waduh. Nah, satu. Begitu di briefing diberi arahan, ya banyak komplain ke pelatihnya. Maunya main gini, maunya main gitu. Iya, seperti itulah. Terlalu banyak yang mungkin merasa mainnya bagus ya. Iya, Tadi individual skill-nya. Jadi susah untuk bisa kompak. Nah, sementara Papua, bahkan Papua itu menjelang
final mereka ditutup oleh pelatihnya. Wah, Nggak boleh keluar sama sekali. di ini ya, dipingit gitu ya, Pak ya. Dipingit itu. Ini pengalaman saya 2 kali itu seperti itu. Kita kalah, mungkin ada faktor-faktor tadi ya. Faktor makanya masalah disiplin ini harus benar-benar ditingkatkan karena itu karena itu menentukan. Betul. Disiplin is the key of Iya. success. Nah, itu salah satunya ya. Nah, tapi kan ini nih, Pak. Cuma saya coba mencari ke sana kemari informasi tentang ini, cuma saya berani coba tanya ke Pak Agus. Pak Agus ini sebenarnya klub bola favoritnya apa sih? Eh, kalau bicara klub bola favorit, saya itu nggak punya apa ya fanatisme terhadap satu klub. Satu klub enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada musim liga gitu ya saya Iya. amati mana yang mainnya bagus ya. Tapi Ya, saya dulu sempat ngamati waktu Torres masih di Chelsea. Oh, Torres Saya di lihat Chelsea. luar biasa dulu ya, tapi kan makin belakang Torres makin jelek Ya mainnya. sudah lah, udah. ya. Jadi saya mencoba lihat-lihat yang lain lagi. gitu. Iya, betul. Kalau ini kan kemarin timnas nih, Pak, kemarin lagi bagus-bagusnya, cuma ya sudahlah, kayaknya kita Iya. memang hobi sekali timnas Indonesia menjadi runner up Iya. di AFF. Tapi pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang Dengan luar biasa, betul, Usia Pak. pemain kita masih muda-muda. Betul, Pak. Jadi memang kelihatan sekali kan di leg pertama masih grogi. Masih grogi sekali. Tapi yang kedua sebenarnya sudah mulai bagus, tapi ya itu tadi namanya mungkin masih perlu banyak Iya, latihan di panggung-panggung besar. Betul. Dan berarti kita ini masih punya harapan banyak dengan timnas dan juga coach Sintayong ya, Pak ya. Iya. Wah, ini bisa panjang ini kalau ngobrol sepak bola sama Pak Agus ini. Nah, Pak Agus, ini kita mau lanjut main Iya. game. Ini Oke. saya ada beberapa fakta. Tapi ini kayaknya tadi udah sempat disebut semua nih. Nah, ini Apa ada itu? satu lagi nih, Pak. Benar atau tidak, Bapak lahir dari keluarga tentara? Orang suka salah sangka disebut Bapak Agus yang jadi tentara karena postur badannya. Iya, beberapa kali orang salah menyangka saya dikira tentara. Bahkan dulu yang tentara itu abang saya. Oh, abangnya saya bagus. Kopassus. Jadi tapi memang kalau secara postur saya jalan berdua dia dikira saya yang tentara. Abangnya yang FVP Track 7. Jadi kebalik nih. Wah, tapi ini Pak, kan Pak Agus nih juga tadi kita dengar hobinya Pak Agus yang hobi olahraga dan segala macam gitu. Apa sih Pak sebenarnya tips gitu untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, tetap prima dengan kesibukan dan segala macam gitu, Pak. Ya, semua saya punya pengalaman lah kenapa saya senang olahraga. Jadi Iya, Pak. memang dari awal basicnya saya senang olahraga tadi, mau olahraga bola kecil sampai besar. Bahkan saya ikut bela diri juga Oh, iya, mulai SD sampai kuliah saya ikut beberapa macam bela Oh, diri iya, Pak. saat itu ya. Dan saya punya teman waktu itu waktu masih saya SMA ya, punya teman orang tuanya itu kelihatan sangat bugar gitu kan, sangat bugar dibandingkan dengan orang yang seusia dia. Saya tanya apa resepnya, dia sampaikan ini hasil saya menabung di waktu masih muda, jadi menjaga kesehatan, sering berolahraga. Nah itu menambah motivasi saya untuk selalu menyempatkan diri berolahraga. Jadi kalau sekarang ya usaha bisa jalan tiap hari push up ya itu aja. Boleh juga ya kita bikin challenge gitu ya, Pak ya. Ada Boleh lah, challenge. di challenge nanti anak-anak muda push up sama saya. Bisa berapa? Ayo. Wah, ini saya ditantang. Kalah banyak kayaknya ini saya sama Pak Agus ini. Wah, berarti bola besar, bola kecil, terus olahraga yang kardio mungkin ya, Pak ya. Kardio dan sepeda juga kayaknya. Bapak hobi juga nih. Sepeda saya menyesuaikan. Menyesuaikan. Olahraga apapun berusaha untuk menyesuaikan. Wah, Tergantung undangan. tergantung undangan. Tergantung undangan. Siap, Pak Agus. Nah, ini kita udah masuk ke sesi terakhir, Pak Agus. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke mau tanya harapan Pak Agus. Tadi kan kita sempat bahas harapan. Gitu. Iya. Harapan itu akan selalu ada kalau misalnya ya kita terus ngeset harapan tersebut. Nah, Iya. untuk tahun 2022 ini, Pak. Ya. Apa goals, apa harapan Pak Agus untuk diri sendiri dan untuk Telkom, mungkin khususnya di Regional 7, Pak? Ya. Untuk Telkom dulu Iya, ya. boleh. Kalau untuk Telkom saya kan diamanatkan untuk memimpin Telkom Regional 7.
di dalam amanat itu sudah ada kontraknya. Iya, Pak. Nanti akan ada kontraknya apa yang harus dicapai. Jadi harapannya kita bisa mencapai lebih dari apa yang diamanahkan itu. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ya, modalnya itu adalah soliditas di antara seluruh komponen yang ada di Direk 7. Itu modal awalnya. Di samping nanti banyak hal yang kita akan buat strateginya untuk bisa mencapai itu. Jadi yang paling penting bagi saya itu ya, untuk Telkom Regional 7. Kalau saya pribadi tentunya bagaimana bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi lingkungan. Wah iya, ini seperti salah satu ini ya hadis gitu. Seorang manusia yang baik adalah yang bisa memberikan manfaat untuk manusia lainnya dan lingkungannya. Gitu. Wah, cocok sekali. Ini cocok nih kalau kata Pak Agus. Begitu podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Agus sudah mau sharing tentang awal perjalanan karir Pak Agus, dari yang awalnya di pelonco jualan telepon pakai rompi warna kuning sampai sekarang sudah menjadi Telkom FVP Telkom Regional 7. Juga tadi hobi Pak Agus dari membangun menanam tanaman, kemudian membuat bonsai yang penuh dengan filosofi gitu ya. Dan juga hobi Pak Agus dari bola kecil sampai bola besar, dan fun fact Pak Agus lainnya. Terima kasih banyak Pak Agus sudah mau hadir di Wital Makassar, sudah mau kembali lagi ke rumah gitu ya. Menyapa kembali rekan-rekan di Wital Makassar. Terima kasih banyak teman-teman podcast Bawa Kareng Juara ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi ke Pak Agus, nanti drop aja di kolom komen. Nah, siapa tahu nanti bisa dijawab langsung sama Pak Agus di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Agus. Mungkin ada ini Pak, pesan terakhir deh untuk teman-teman yang dengerin nanti, teman-teman Sobat Indihome yang dengerin podcast ini Pak. Iya, pesan saya satu, selalu jaga kesehatan. Ya, yang kedua, kalau urusan dengan kantor ya, lakukanlah yang terbaik untuk Telkom, ya, lakukanlah yang terbaik. Ini kesempatan teman-teman mendapat kesempatan belajar yang terbaik di Telkom ini, jadi manfaatkan dengan baik. Iya, berarti disiplin, best effort, dan do the best. Ih, cocok nih. Sekali lagi. Cocok nih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus, teman-teman yang udah nonton sampai terakhir. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast Bawa Kareng Juara ya selanjutnya. Terima kasih.